Pernahkah Anda mendengar kisah seorang nabi yang rela masuk neraka demi umatnya? Ya, hanya satu nabi yang berani mengambil langkah luar biasa ini. Siapakah dia? Saksikan kisah menggetarkan ini, yang penuh pengorbanan dan cinta tanpa batas bagi umat manusia. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video ini, subscribe, dan loncengnya. Hari itu, pengadilan telah usai. Tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi alasan. Setiap amal telah ditimbang dengan keadilan yang tak pernah keliru. Langit padang mahsyar terasa semakin gelap. Wajah-wajah manusia terbelah antara harap dan putus asa. Ada yang berseri, ada pula yang tertunduk, gemetar menunggu keputusan yang tak bisa ditunda. Panggilan yang menggetarkan, lalu terdengarlah panggilan yang membuat lutut manusia lemas. Ambillah orang-orang yang durhaka, yang mendustakan, dan yang berpaling dari peringatan Tuhan mereka. Malaikat Zabaniyah melangkah maju. Wajah mereka bukan marah, melainkan tegas, tak mengenal belas kasihan selain perintah Allah. Mereka menggiring manusia-manusia yang tertulis sebagai penghuni neraka. Rantai dan belenggu dipasang, bukan sekadar besi, melainkan ikatan kehinaan. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri enggan diinjak oleh kaki-kaki yang penuh dosa. Pintu neraka dibuka. Ketika neraka jahanam diperlihatkan, teriakan pertama pun pecah. Api itu hidup bergejolak, mengaum, seakan mengenali siapa yang akan masuk ke dalamnya. Panasnya terasa dari kejauhan. Nafas manusia tersengal bahkan sebelum mendekat. Pintu-pintu neraka terbuka satu per satu. Setiap pintu memiliki seruannya sendiri. Untuk para pendusta, untuk para zalim, untuk mereka yang lalai, untuk orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Saat dilemparkan ke dalamnya, tubuh mereka tidak mati, namun juga tidak hidup dengan layak. Kulit terbakar, lalu diganti kembali, agar rasa sakit tak pernah berakhir. Penyesalan yang terlambat. Dari dalam neraka terdengar jeritan. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beriman dan beramal saleh. Namun jawaban itu datang, dingin dan pasti. Bukankah peringatan telah datang kepadamu? Di sanalah manusia baru memahami. Harta yang dibanggakan tak ikut menyelamatkan. Jabatan yang diagungkan tak bisa menawar siksa. Waktu yang disia-siakan tak bisa dibeli kembali. Air mendidih menjadi minuman. Api menjadi selimut. Penyesalan menjadi teman abadi. Namun, masih ada harapan. Di tengah kengerian itu, sebagian manusia masih memanggil dengan suara parau, "Ya Rasulullah." Di hadapan arsy Allah, berdiri Nabi Muhammad, kekasih Allah, penutup para nabi. Wajah beliau bersinar, namun sorot matanya tidak sepenuhnya tenang. Meski telah berada dalam kemuliaan yang tak tertandingi, hati beliau masih terikat kuat pada satu hal, umatnya. Di kejauhan, terlihat dua tempat dengan kontras yang menyayat jiwa. Satu dipenuhi cahaya, ketenangan, dan kenikmatan, surga. Yang lain bergemuruh dengan api, asap, dan jeritan, neraka. Para malaikat menjalankan perintah dengan sempurna. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada celah, semua sesuai amal. Namun di tengah keheningan langit akhirat, sebuah suara mengguncang hati Rasulullah. Tiba-tiba, terdengar jeritan memilukan, bukan jeritan biasa, melainkan jeritan jiwa yang menyesal sepenuh hati. "Ya Rasulullah, tolong kami." Jeritan itu bukan satu, ia berlapis, bertubi-tubi, datang dari arah neraka. Rasulullah terdiam, tubuh beliau bergetar halus. Beliau mengenali suara-suara itu, bukan dengan telinga dunia, tetapi dengan hati seorang nabi. Mereka adalah umatnya, umat yang pernah mengucap syahadat. Umat yang mencintainya, namun lalai pada perintah Tuhannya. Air mata mulai mengalir di wajah Rasulullah. "Ummati, ummati, umatku, umatku." Hati Rasulullah dilanda pergulatan yang tak pernah dirasakan manusia manapun. Di satu sisi, keadilan Allah adalah mutlak. Di sisi lain, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya tak pernah berbatas. Beliau melihat wajah-wajah yang dahulu hidup di dunia. Ada yang salat tapi menunda. Ada yang beriman tapi meremehkan dosa. Ada yang mencintai Nabi, namun lebih mencintai dunia. Kini mereka meratap. Api tidak hanya membakar tubuh, tetapi penyesalan membakar lebih dalam. Rasulullah bersujud, sujud yang panjang. Beliau berdoa dengan suara yang bergetar. "Ya Allah, mereka adalah umatku. Mereka lemah, mereka hilaf. Aku memohon, izinkan aku memberi syafaat." Para malaikat terdiam. Langit seakan menunggu keputusan.
Allah yang Maha Pengasih berfirman dengan kebesaran dan rahmat-Nya, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, niscaya akan aku kabulkan. Berilah syafaat, dan syafaatmu akan diterima." Saat itu, cahaya rahmat menyelimuti Rasulullah. Beliau menunjuk umatnya, satu persatu, mereka yang masih memiliki iman walau sebesar biji sawi. Api yang membakar mereka mulai melemah. Belenggu dilepaskan. Wajah yang hangus mulai pulih. Tangisan berubah menjadi keharuan. Jeritan menjadi sujud syukur. Para malaikat mengangkat mereka keluar dari neraka, bukan karena amal mereka, tetapi karena kasih seorang nabi. Mereka yang diselamatkan tidak lagi sama. Hati mereka hancur oleh penyesalan dan dipenuhi rasa syukur yang tak terlukiskan. Mereka tahu satu hal dengan pasti. Tanpa rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, mereka takkan pernah keluar. Rasulullah memandang mereka dengan senyum penuh kasih, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seorang ayah yang melihat anaknya selamat dari kebinasaan. Kisah ini bukan untuk membuat manusia merasa aman dalam dosa. Bukan pula untuk menunda taubat. Justru sebaliknya, ia adalah peringatan dan harapan sekaligus. Peringatan bahwa neraka itu nyata, dan harapan bahwa Rasulullah tak pernah berhenti mencintai umatnya, bahkan ketika mereka terjatuh sejauh-jauhnya. Maka selama napas masih berhembus, selama pintu taubat masih terbuka, jangan biarkan jeritan itu menjadi jeritan kita. Karena kelak, hanya iman, rahmat Allah, dan syafaat Nabi Muhammad, yang akan menyelamatkan.